Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Badiah dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Video ini berjudul Bila Aku Menjadi Guru BK. Sebelum kita masuk poin tersebut, pertama-tama saya ingin menjelaskan terkait apa sih peran dan tugas guru BK di sekolah. Peran guru BK dalam konteks formal secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan menurut pasal tersebut, peran guru BK yang berkualitas sebagai konselor adalah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan. Bentuk dan wujud partisipasinya adalah sebagai pengampu ahli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, serta memandirikan peserta didik atau konseling melalui penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup 4 bidang, yaitu bimbingan di bidang pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir, yang diprogramkan ke dalam 4 komponen pelayanan, yaitu komponen program pelayanan dasar, komponen program pelayanan permintaan, dan yang keempat komponen pelayanan. Dan yang keempat perencanaan individual. Komponen program pelayanan responsif dan komponen program pelayanan pendukung sistem. Guru BK memiliki peran dalam keberhasilan setiap siswa agar dapat menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Berdasarkan ruang lingkup yang terkait dengan bimbingan dan konseling, perannya yang penting sebagai pusat informasi di lingkungan sekolah adalah untuk mewujudkan sebagian besar kesejahteraan sekolah untuk menuju sekolah yang sejahtera dengan artinya semua layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling di sekolah harus menciptakan kondisi sekolah yang memiliki idealnya sekolah yang sejahtera. Selain itu juga dapat meningkatkan hubungan sosial atau bonding yang mengacu pada lingkungan sosial pembelajaran, hubungan antara siswa dengan guru, hubungan pertemanan di sekolah, dinamika kelompok, dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua di rumah. Sehingga semakin besar harapan untuk mengurangi tingkat bullying di sekolah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Salmihan, bahwa bullying dapat dipandang sebagai fenomena kelompok berdasarkan hubungan sosial dan peran dalam kelompok. Yang pada intinya peran aktif guru BK di sekolah yaitu sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan dirinya, untuk menjadikan peserta didik lebih mandiri. Terkait dengan itu, tugas atau peran dari guru BK tidak terlepas dari memperoleh pengembangan bakat dan minat. Tugas guru BK juga untuk mengetahui dan memahami perilaku dan teknik konseling pada siswa, sehingga mampu membantu siswa mengatasi permasalahannya. Secara terperinci, tugas, tanggung jawab, dan wewenang guru bimbingan konseling di sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah meliputi mengkoordinasikan penyusunan program bimbingan di sekolah, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individu, memberikan berbagai informasi kepada siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir. Bagaimana sih guru BK dapat membantu siswa dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir? Dalam aspek akademik, guru BK dapat memberikan konseling akademik kepada siswa, membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka di dalam studi, serta memberikan strategi untuk meningkatkan kinerja akademik mereka. Jadi, kita sebagai guru BK, menurut saya, perlu menjelaskan kepada setiap murid tentang kelemahan yang mereka miliki agar mereka mengetahuinya. Kemudian yang kedua, dalam aspek pribadi, guru BK juga bisa membantu siswa. Guru BK membantu siswa mengidentifikasi masalah mereka, menemukan solusi yang tepat, dan mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Dalam aspek pribadi ini, guru BK bisa mengajak siswa untuk berbicara dari hati ke hati, dan kemudian dengarkan masalah yang sedang dialami oleh siswa, untuk kemudian kita sebagai guru BK memberikan solusi terhadap masalah siswa tersebut. Selanjutnya, dalam aspek sosial, guru BK dapat mengarahkan
untuk memantapkan kepribadian siswa dalam mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan tersebut diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif. Menurut saya, seorang guru BK juga harus mudah untuk akrab dengan para siswanya agar siswa bisa dengan mudah untuk mengatakan masalah yang sedang dialami. Selanjutnya, dalam aspek karir, guru BK juga memiliki peran, yaitu untuk membantu perencanaan pengembangan. Guru BK juga memberikan layanan informasi kepada siswa yang memang membutuhkan layanan itu sehingga lebih maksimal dalam proses pembelajaran dan semangat mencapai impian atau karir yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah seorang guru BK bisa memberikan informasi mengenai universitas mana yang cocok untuk murid-muridnya tersebut dan memberikan motivasi setiap hari agar murid-murid tersebut bisa bersemangat untuk bisa mencapai target. Baik, kita masuk ke poin bila saya menjadi guru BK. Bila saya menjadi guru BK, strategi yang akan saya terapkan terhadap murid-murid saya nanti adalah tentu yang pertama adalah terkait penyesuaian diri antara guru dan murid, yang dimana sebagai guru dan juga murid tentu terdapat hal dari opini masyarakat, terdapat hal yang berbeda antara guru dan murid. Tapi di sini kita harus membangun ikatan antara murid dan guru agar murid merasa kita ini bukan hanya seperti guru tetapi juga teman atau bahkan orang tua di sekolah. Dan kemudian yang kedua, sebagai guru BK, strategi yang akan saya terapkan adalah menciptakan ruang diskusi di dalam kelas agar siswa dapat sering berdiskusi dan kemudian merasa bahwa kita ini bisa menampung segala permasalahan yang sedang mereka hadapi. Yang ketiga, sebagai guru BK kita harus fun. Artinya kita harus senantiasa gembira di depan siswa agar siswa juga bisa merasakan kegembiraan. Dan yang poin yang keempat adalah mengajak siswa untuk mendiskusikan setiap permasalahan yang mereka miliki apapun itu kepada guru BK. Yang terakhir adalah yang paling penting, kita harus memiliki personal branding yang baik di mata siswa. Tidak dengan kebanyakan guru BK sebelumnya yang memiliki yang mungkin murid-murid berpikir bahwa guru BK itu galak atau apa. Kita harus menghapus semua pemikiran murid tentang jika saya menjadi guru BK, program yang akan saya rencanakan salah satunya adalah program kunjungan kampus. Kenapa begitu? Jadi di dalam program kunjungan kampus ini juga terdapat seorang pemateri yang bisa menjelaskan terkait seperti apa sih kampus itu kepada siswa-siswa yang nantinya akan mengunjungi kampus tersebut. Tujuannya agar siswa dapat memahami seperti apa sih perkuliahan itu dan kemudian bisa memotivasi siswa untuk berkuliah. Program ini dibuat adalah kenapa saya memilih program tersebut, karena kebanyakan dari siswa SMA yang baru lulus sekolah itu tidak mengetahui apa itu kampus. Mungkin secara kaper mereka mengetahui bahwa kampus itu adalah tempat untuk berkuliah dan ilmu, tapi di dalamnya mereka tidak tahu ada fakultas apa aja, ada program studi apa saja, dan jenjang karirnya kemana, hubungan antara program studi tersebut dan ketika nanti mereka bekerja itu apa. Kebanyakan anak SMA tidak mengetahui itu, dan bahkan kebanyakan anak SMA yang baru lulus juga tidak tahu kampus itu ada di mana aja dan apa aja namanya. Sehingga dengan begitu para siswa dan siswi bisa menentukan kemana mereka akan melanjutkan pendidikan. Karena kebanyakan dari siswa-siswi SMA yang baru lulus sekolah itu ketika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi itu tidak mengetahui minat apa yang akan mereka pilih dan kemana mereka akan melanjutkan pendidikan tersebut. Salah satu kasus
di mana siswa memerlukan bantuan guru BK. Salah satunya adalah seperti program yang tadi saya jelaskan, yaitu ketika siswa ingin melanjutkan pendidikan dari jenjang SMA ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang mereka masih bingung harus kemana mereka akan berkuliah, dan mereka berminat di program studi apa, dan mereka harus mengambil jurusan apa. Kadang siswa dan siswi itu masih bingung di dalam menentukan karir mereka ke depan. Dan di situ guru BK berperan untuk memberitahu kepada siswa tentang apa yang harus mereka pilih dan mereka tentukan, dan langkah-langkah untuk menangani kasus tersebut seperti program yang sebelumnya saya beritahukan, yaitu dengan kita mengenalkan tentang perguruan tinggi itu sendiri sedari mereka masih bersekolah kelas 2 ataupun kelas 1. Jadi kita ada seperti kunjungan kampus atau sebagainya. Baik, keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh seorang guru BK adalah menurut saya ada beberapa poin. Yang pertama, guru BK harus mampu menyesuaikan diri dengan sangat baik, terutama dengan murid-murid. Yang kedua, guru BK harus bisa menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, guru BK harus menjadi teman atau bahkan orang tua bagi siswa. Dan yang terakhir, guru BK harus bisa memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang sedang dihadapi siswa. Cara kita sebagai guru BK untuk mengembangkan keterampilan tersebut adalah salah satunya dengan terus belajar. Dan yang kedua, kita harus menciptakan ruang diskusi terhadap siswa agar bisa melakukan sebuah pendekatan. Dan yang ketiga, jangan memberikan kesan buruk di awal. Artinya kita harus memiliki image yang bagus di mata siswa agar siswa tidak takut terhadap kita, tetapi mereka fun bila diajarkan oleh kita. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.